Mohon perhatian. Upacara Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari ini, Selasa 31 Maret 2026, akan segera dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, demi hikmatnya upacara, dimohon kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan handphone atau dapat mengaturnya pada nada getar atau silent. Terima kasih. Persiapan kirap wisuda Purna Bakti. Dimohon wisudawan beserta istri menyiapkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Ahmad Fatoni beserta istri memasuki ruangan upacara diiringi musik Tanah Airku. Yang Mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial beserta istri memasuki ruangan upacara Wisuda Purna Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Bapak Soeharto, beserta Ibu Titik Puji Soeharto, selaku Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung. Yang Mulia, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Bapak Yasardin beserta istri. Yang kami hormati, Ibu Sopriyanti Yanto. Yang Mulia, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung,
Ibu Lailatul Arafah. Yang terhormat Gubernur Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat Forkopimda Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati wisudawan beserta istri. Yang kami hormati para ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama seluruh Indonesia yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Yang kami hormati Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, para Hakim Tinggi, para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa 31 Maret 2026, upacara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dibuka dengan membaca basmalah. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami wujudkan
Pembacaan doa oleh Bapak Rifki Hoyul Iman, Hakim Pengadilan Agama Taiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Ya Allah yang Maha Pengasih, segala puji kami panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Kami hadir di tempat ini dalam acara Purna Bakti orang tua kami yang mulia Dr. Ahmad Fatoni SHM. Kiranya kegiatan ini penuh berkah dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Mengatur, masa tugas yang mulia Dr. Ahmad Fatoni SHM secara resmi akan segera berakhir. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah seluruh amal bakti dan pengabdian beliau selama ini. Jadikanlah pengabdian itu sebagai amal ibadah di sisi-Mu, serta limpahkanlah kepada beliau kesehatan, ketenangan, dan kehidupan yang berkah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami keikhlasan, kekuatan, kemudahan, kesabaran, serta kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Terimalah permohonan ini, karena Engkaulah Zat yang Maha menerima dan Maha mengabulkan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Ibu Mirawati Saktiana, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106/P tahun 2025. Tentang pemberhentian hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama masing-masing 1 sampai dengan nomor 3 dan seterusnya. 4. Dr. Ahmad Fatoni SHM NIP 1959 03 03 1984 03 1002. Pembina Utama 4E. Terhitung mulai tanggal 3 Maret 2026. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Untuk petikan yang sah,
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti. Pemutaran video riwayat pendidikan dan jabatan wisudawan. Dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada sosok istimewa yang meninggalkan jejak keteladanan dan dedikasi. Salah satunya adalah Dr. Ahmad Fatoni SHM. Lahir di Jakarta Pusat, 3 Maret 1959, Ahmad Fatoni muda menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas di wilayah Jakarta. Beliau berhasil meraih gelar pertamanya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu mendapatkan gelar sarjananya di STH Pasundan Sukabumi. Beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana di STIH Iblam hingga meraih gelar doktor di UIN Bandung Sunan Gunung Jati. Bekal ilmu hukum tersebut mengiringi setiap langkah pengabdiannya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perjalanan karir Ahmad Fatoni membawanya menapaki berbagai daerah di tanah air, dimulai dari menjadi CPNS di PA Tanjung Pandan tahun 1984, hingga mengawali kepemimpinannya saat menjadi Wakil Ketua PA Pandeglang dan PA Tangerang tahun 2002, lalu menjadi Ketua PA Tangerang tahun 2005. Beliau kemudian menjadi Hakim Tinggi di PTA Palembang tahun 2008, PTA Bandar Lampung tahun 2010, PTA Banten tahun 2012, dan PTA Jakarta tahun 2016. Beliau kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua di PTA Jayapura tahun 2020, PTA Bangka Belitung tahun 2021, PTA Bandar Lampung tahun 2022, dan PTA Banten di akhir tahun 2022. Beliau kemudian menjadi Ketua PTA pertama kali di PTA Papua Barat. Akhir pengabdian itu akhirnya terpatri saat beliau dilantik sebagai Ketua PTA Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2025. Selama menempuh pendidikan dan meniti karirnya, beliau selalu ditemani oleh keluarga yang penuh kasih, bersama istri tercinta, Ibu Hajah Siti Mutmainah, yang dinikahi pada 6 Februari 1982 di Purbalingga. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 permata hati, Umar Khayan Ahmad Al-Awali, Fatimah Zahra Isnaini, dan Siti Zul Rahmat Al-Istiqlali. Kini, di penghujung pengabdian beliau, kita berkumpul untuk menyampaikan hormat dan apresiasi atas dedikasinya. Semangat dan ketulusan Bapak akan terus menjadi inspirasi bagi kami dalam melanjutkan perjuangan. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM. Selamat memasuki masa purnabakti. Jejak pengabdian Bapak akan tetap abadi dalam hati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Banyak terima kasih atas segala kerjasama dan koordinasi selama lebih kurang 42 tahun. Saya mengabdi di peradilan agama, oleh karenanya pasti banyak kekurangan dan kesalahan serta kehilafan, mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah maunah kepada kita semuanya. Ikan tenggiri, ikan kerapu banyak didapat di Bengkulu Selatan. Berakhirlah tugas saya di PTA Bengkulu. Atas segala kekurangan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim dari wisudawan dan penyerahan kepada Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial selanjutnya digantikan dengan syal besurek oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat Mahkamah Agung kepada Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Dengan hormat disilakan.
Kepada Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, disilakan kembali ke tempat. Persiapan pemberian buket bunga kepada istri wisudawan Ibu Siti Mutmainah oleh istri Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Ibu Titik Puji Soeharto. Kepada Ibu Siti Mutmainah dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, kepada Ibu Titik Puji Soeharto dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ibu Titik Puji Soeharto disilahkan kembali ke tempat. Sambutan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Bapak Soeharto. Kepada para tamu undangan yang tersedia kursi supaya duduk, yang pakai toga nemenin saya berdiri, tapi khusus wisudawan kami perbolehkan duduk kalau memang kira-kira perlu duduk. Demikian juga untuk istri wisudawan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Yasardin beserta Ibu. Yang Mulia Ibu Hakim Agung dari Kamar Agama, yang saya hormati Panitera Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Panmut Perdata Khusus, yang saya hormati Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen, yang saya hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Khairil, yang mewakili Ketua DPRD, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi, yang mewakili Danrem 041 Gamas Bengkulu, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta Ibu, yang terhormat Kepala Polisian Daerah Bengkulu, yang terhormat Dan Lanal Bengkulu, yang terhormat Kepala BIN Daerah Bengkulu, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri PHI Tipikor PN Bengkulu, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang terhormat ini yang hadir Ibu Yanto, ini beliau tugas ke DPR RI untuk RDP bersama Komisi 3 sehingga tidak bisa hadir di sini, tapi Bu Yantonya hadir. Yang saya hormati para pejabat struktural Eselon 2, Eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang saya hormati para hakim tinggi agama, para pejabat fungsional dan struktural pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang saya hormati para ketua Pengadilan Agama
sewilayah Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati pengurus Dharma Yudhikarini Mahkamah Agung, hadir di sini Ibu Ketua Pengurus Mahkamah Agung, dan yang saya hormati pengurus Dharma Yudhikarini daerah dan cabang seluruh anggota di wilayah Provinsi Bengkulu, teristimewa kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang hari ini ada prosesi wisuda Purna Bakti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa mengikuti acara dalam rangka memberikan penghormatan kepada salah satu putra terbaik institusi peradilan agama, yaitu Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM, dalam suasana khidmat hangat dan penuh kekeluargaan. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setiap perjalanan pengabdian memiliki titik awal dan titik akhir. Namun sesungguhnya bagi seorang aparatur peradilan, pengabdian tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Dari yang semula berada di ruang-ruang persidangan, di balik meja jabatan, menjadi keteladanan hidup di tengah masyarakat. Momen wisuda Purna Bakti ini menjadi sangat penting dan istimewa. Purna Bakti ini menjadi sangat penting dan istimewa bukan saja sekedar pelepasan yang menandai berakhirnya masa tugas kedinasan secara administratif, tetapi lebih dari itu, momen ini merupakan pengakuan sekaligus penghormatan atas segala dedikasi, integritas, dan keteladanan yang telah ditorehkan oleh Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM selama menunaikan amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya melihat pada diri Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM merupakan tauladan dan cerminan pimpinan pengadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai syariat Islam yang penuh kemuliaan hingga purna tugas. Saya menyadari bahwa menjalankan tugas di lembaga peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, adalah amanah yang tidak mudah. Ia menyentuh sendi-sendi kehidupan umat yang berkaitan dengan perkara rumah tangga, waris, hibah, dan wasiat, serta ekonomi syariah. Perkara-perkara yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga syarat akan nilai-nilai religius dan spiritual. Kompleksitas perkara, dinamika kelembagaan, tuntutan reformasi birokrasi, serta harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan peradilan. Pergulatan akal, nalar, dan nurani untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian dibutuhkan kecermatan dan ketelitian agar semua putusan yang diberikan betul-betul memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut tentu membutuhkan tekad dan semangat yang kuat, kesiapan fisik dan mental, kematangan intelektual dan spiritual, serta kecerdasan emosional dalam menjalankan profesi mulia ini. Beragam godaan kadangkala datang silih berganti, dan tidak bisa dipungkiri itulah
seni dan dinamika tugas seorang hakim yang sehari-hari selalu mewarnai. Setelah berpuluh tahun melanglang buana, meniti karir dan sekian lama mendedikasikan diri sebagai hakim, kini tiba saatnya Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM harus berpamitan pertanda selesainya tugas pengabdian. Oleh karena itu, marilah kita lepas Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM dengan hati yang tulus, wajah yang ceria, senyum bahagia, penuh kehangatan. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kita atas segala keikhlasan, pengabdian yang beliau lakukan selama bertugas. Memperhatikan perjalanan panjang karir Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM yang telah dipercaya mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebanyak 4 kali, yaitu WKPTA Jayapura tahun 2020, WKPTA Bangka Belitung tahun 2021, WKPTA Bandar Lampung tahun 2022, WKPTA Banten tahun 2022, dan dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 2 kali, yaitu KPTA Papua Barat tahun 2023 dan KPTA Bengkulu tahun 2025. Semuanya itu menunjukkan beliau adalah sosok hakim yang profesional dan berintegritas, dipercaya pimpinan Mahkamah Agung untuk menjadi garda depan atau forpos Mahkamah Agung di daerah, guna mengawal dan memastikan semua kebijakan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan tertibnya peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM telah mendarma baktikan dirinya di dunia peradilan cukup lama, yaitu lebih dari 40 tahun. Beliau telah berkarir di dunia peradilan. Pengalaman tour of duty sebagai hakim dari satu kota ke kota lain tidak perlu diragukan lagi, karena semuanya telah beliau jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, semata-mata demi tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal yang membanggakan kita semua, beliau telah berhasil melewati etapa panjang perjalanan karir hakim dan menutup masa penugasan dengan bersih, tanpa sedikit pun meninggalkan cacat dan celah atau noda hitam. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan Mahkamah Agung dan juga selaku pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM atas segala dedikasi dan kontribusinya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Seiring doa, semoga segala pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Bapak curahkan selama menjalani karir diberikan balasan kebaikan yang berlipat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ahmad Fatoni selaku Ketua Dharma Yutikani Daerah yang telah dengan setia mendampingi Bapak selama bertugas di berbagai satuan kerja, terutama atas nama Dharma Baktinya kepada organisasi Dharma Yudikarini selama ini. Semoga berkat keikhlasan dan kesabaran Ibu diberikan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM yang telah memasuki masa purna bakti, mengakhiri penugasan dengan penuh sukacita, sehat walafiat, lahir dan batin penuh dengan berkah. Semoga masa purna bakti ini menjadi masa yang indah,
masa untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, memperluas ibadah, dan merajut hikmah dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Saya percaya, meskipun tugas kedinasan telah berakhir karena dibatasi usia purna bakti, namun tugas menebar kebaikan kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara tidak pernah berakhir hingga tutup usia. Purna bakti bukanlah akhir dari nilai pengabdian, justru titik inilah nilai-nilai yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan diuji dalam kehidupan yang lebih luas. Keteladanan, kesederhanaan, kejujuran, dan kebijaksanaan yang selama ini terasah di lingkungan peradilan kini menjadi bekal untuk terus memberikan manfaat di tengah masyarakat. Saya berharap walaupun Bapak Dr. Ahmad Fatoni SHM telah memasuki purna bakti, semoga jalinan silaturahmi, persahabatan, dan keakraban antar warga peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, tetap terjaga. Dan berbekal pengalaman dan pengetahuan yang Bapak miliki, semoga Bapak masih berkenan memberikan pencerahan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Akhirnya, dengan tulus dan ikhlas, saya mendoakan Bapak Dr. Ahmad Fatoni beserta keluarga, semoga masa purna bakti yang akan dilalui ini menjadi masa yang indah, penuh berkah. Bapak beserta keluarga diberikan kesehatan, kekuatan, lahir dan batin, serta selalu dalam bimbingan dan lindungan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan hadirin dimohon berdiri. Kirap wisuda purna bakti, wisudawan beserta istri disilakan meninggalkan ruangan upacara wisuda purna bakti. Didampingi Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial beserta istri, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, para Hakim Tinggi, serta para Ketua Pengadilan Agama Swilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Diiringi lagu syukur, disilakan. Demikian upacara wisuda purna bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali untuk persiapan sesi foto bersama. Terima kasih. 3, 2, 1. Mohon izin dengan gaya semangatnya Bapak, Ibu. Siap. 3, 2, 1. Terima kasih. Kemudian kepada para Wakil Ketua PTA Bengkulu dan para Hakim Tinggi,
Kami akan menghitung 3, 2, 1. Mohon izin dengan gaya semangatnya. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Wakil Ketua PTA dan para Hakim Tinggi. Selanjutnya para Ketua Pengadilan Agama. Baik, kami akan menghitung 3, 2, 1. Dengan gaya semangatnya, Bapak. 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya Dharma Yukti Karini. Baik, kami akan menghitung 3, 2, 1. Dengan gaya semangatnya, Bapak. 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh panitia. Baik, kami akan menghitung 3, 2, 1. Dengan gaya semangatnya. 3, 2, 1. Selesai, terima kasih.